Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivi Ramdhani selaku dosen pembimbing mata kuliah GABR dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, tanpa memperpanjang muqaddimah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afrida Hanum NIM 2417014, Ayura Oktawulandari NIM 2420047, Yudhistira NIM 2420053. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi persamaan parabola. Baiklah, langsung masuk saja kepada penjelasan materi. Di sini persamaan parabola terdapat definisi dari persamaan parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik dan suatu garis tertentu. Sebuah titik tertentu itu disebut fokus atau dilambangkan dengan huruf F besar, dan garis tertentu itu disebut dengan direktrik. Nah, ini adalah gambar parabola pada koordinat kartesius yang terletak pada bidang X, Y. Lalu, jika unsur-unsur parabola tersebut diketahui, tahukah Anda bagaimana cara menentukan persamaan parabolanya? Nah, untuk menentukan persamaan parabola berdasarkan titik api atau fokus dan garis direktriknya yang sejajar dengan sumbu Y, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Pada kegiatan 10.1, yaitu menentukan persamaan parabola dengan puncak A, B, langkah pertama adalah gambarlah sebuah parabola dengan memisalkan titik fokus F dan garis direktrik G sejajar dengan sumbu Y seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, yaitu gambar parabola terbuka ke kanan atau horizontal. Lalu langkah kedua, perpotongan garis G dengan sumbu X adalah titik A dan puncak adalah titik tengah AF, dan sumbu simetris sejajar dengan sumbu X yaitu Y sama dengan B. Nah, bisa dilihat pada gambar 10.3 ini. Lalu yang ketiga, misalkan jarak AF sama dengan P, berarti titik fokusnya adalah F dikali A tambah setengah P, B, sehingga persamaan garis G adalah X sama dengan A dikurang setengah P. Lalu yang keempat, ambil sebarang titik pada parabola yaitu titik X, Y, maka berlaku persamaan jarak TF atau jarak ke garis G atau akar X dikurang bisa dilihat rumus pada slide. Lalu langkah kelima, kuadratkan kedua garis dan dijabarkan sehingga diperoleh suatu persamaan, yaitu persamaannya adalah Y dikurang B kuadrat sama dengan 2P dikali X kurang A. Nah, pada ini adalah persamaan pertama. Pada persamaan pertama ini merupakan persamaan parabola dengan titik puncak P, A, di titik A, B. Dengan cara proses aljabar, maka dapat ditentukan titik puncak parabola P, titik A, B adalah pada titik O 0,0. Maka persamaan satu tadi menjadi Y dikurang 0 kuadrat sama dengan 2P kali X kurang 0. Sehingga diperoleh persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 2PX. Ini adalah persamaan kedua. Nah, persamaan kedua inilah dia persamaan parabola dengan puncak di titik O 0,0. Dengan catatan, yang pertama, untuk persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 2PX dan persamaan Y dikurang B kuadrat sama dengan 2P kali X kurang A, jika P-nya besar dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke kanan. Namun, jika P-nya kecil dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke kiri. Nah, selanjutnya terdapat masalah 10.1. Di sini kita akan menentukan persamaan parabola jika yang diketahui koordinat fokusnya adalah 1,5, 0 dan persamaan direktrisnya adalah X tambah 1,5 sama dengan 0. Nah, pada penyelesaiannya ini, untuk menyelesaikan persamaan di atas, pertama sekali kita tentukan nilai parameter parabola tersebut dengan menggunakan persamaan fokus, yaitu titik setengah P, 0 sama dengan 1,5, 0. Berarti P-nya sama dengan, didapatkan nilai P-nya sama dengan 3. Persamaan direktris X tambah 1,5 sama dengan 0 atau X sama dengan min 3/2. Jadi persamaan parabola adalah Y kuadrat sama dengan 2PX, berarti Y kuadratnya sama dengan 6X. Nah,
bagaimana bisa didapatkan y kuadrat sama dengan 6x, kita substitusikan titik-titiknya ke persamaan yang diketahui. Nah, pada kegiatan 10.1 tadi kita sudah dapat kita ketahui persamaan parabola y kurang b kuadrat sama dengan 2p kali x kurang a dan y kuadrat sama dengan 2px. Sekarang ini kita juga dapat menentukan persamaan parabola jika garis direktrisnya sejajar dengan sumbu x. Seperti pada gambar di bawah ini, dengan cara yang sama pada kegiatan 10.1 tadi. Nah, ini adalah gambar parabola terbuka ke atas atau vertikal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yudhistira. Baiklah, saya Yudhistira dengan NIM 2420053 akan melanjutkan penjelasan dari Kak Afridah Hanum. Baiklah, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah sebelumnya adalah pertama, misalkan jarak AF sama dengan P. Berarti titik fokusnya adalah F dalam kurung A, B ditambah 1/2P. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan B dikurang 1/2P. Kedua, ambil sebarang titik pada parabola, yaitu titik T dalam kurung X, Y. Berdasarkan definisi parabola, maka berlaku persamaan TF sama dengan jarak T ke garis L atau akar dalam buka kurung Y dikurang dalam kurung B tambah 1/2P tutup kurung pangkat 2 ditambah X dikurang buka kurung X dikurang A tutup kurung pangkat 2 sama dengan Y dikurang dalam kurung B dikurang 1/2P. Ketiga, kuadratkan kedua ruas dan dijabarkan sehingga diperoleh suatu persamaan buka kurung X dikurang A tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2P Y min B dalam kurung. Jadilah itu adalah persamaan ketiga. Selanjutnya, persamaan ketiga adalah persamaan parabola dengan puncak titik A, B. Dengan cara proses aljabar dapat ditentukan puncak parabola P A dalam kurung A, B adalah 0, adalah titik O 0,0. Maka persamaan 3 dapat kita ubah menjadi X buka kurung X dikurang 0 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2P buka kurung Y dikurang 0 tutup kurung, sehingga diperoleh menjadi X pangkat 2 sama dengan 2PY sebagai persamaan 4 yang menjadi persamaan parabola dengan puncak di titik O 0,0. Dengan catatan, untuk persamaan parabola Y pangkat 2 sama dengan 2PX dan dalam buka kurung Y dikurang B tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2P buka kurung X dikurang A tutup kurung. Pertama, jika P lebih besar dari 0 maka parabola tersebut terbuka ke atas. Dan kedua, jika P kurang dari 0 maka parabola tersebut terbuka ke bawah. Selanjutnya di sini terdapat masalah 10.2 di mana titik A adalah puncak dan titik B adalah titik fokus parabola. Buka kurung X tambah 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6 buka kurung Y tambah 2 tutup kurung. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di B dan berfokus di A. Penyelesaian dari masalah tersebut dapat kita lakukan. Pertama, perhatikan hasil temuan yang kita dapatkan. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita tentukan titik puncak dan titik fokus untuk persamaan parabola. buka kurung X tambah 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6 dalam kurung Y tambah 2. Titik puncaknya adalah A dalam kurung min 2, min 2 dan fokusnya adalah B min 2, min 1/2. Sekarang baru kita dapat menentukan persamaan parabola baru, yaitu buka kurung X tambah 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6 buka kurung Y tambah 1/2 tutup kurung. Baik, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan 10.2 menggambar persamaan parabola.
Perlu diperhatikan ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk melukis grafik parabola. Di antaranya pertama, untuk persamaan parabola y pangkat 2 sama dengan 2px memiliki puncak O 0,0 dengan titik fokus adalah f 1/2p, 0. Garis direktriknya adalah x sama dengan min 1/2p, dan koordinat titik potong lotus rectum dalam kurung LR dengan parabola adalah dalam kurung 1/2p, p dan 1/2p, min p. Yang kedua, untuk persamaan parabola buka kurung y min b tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2p dalam kurung x min a memiliki puncak p a, b dengan titik fokus adalah f a tambah 1/2p, b, dan garis direktriknya adalah x sama dengan a min 1/2p, dan koordinat titik potong dan latus rectum dalam kurung LR dengan parabola adalah dalam buka kurung dalam kurung a tambah 1/2p buka kurung b tambah p tutup kurung dan buka kurung dalam kurung a tambah 1/2p buka kurung tutup kurung buka kurung b dikurang p tutup kurung. Dan yang ketiga, untuk persamaan parabola x pangkat 2 sama dengan 2py memiliki puncak puncak O 0,0 dengan titik fokus adalah f dalam kurung 0,1/2p dan garis direktriknya adalah y sama dengan min 1/2p, dan koordinat titik potong lactus rectum dengan parabola adalah dalam kurung p, 1/2p dan min p, 1/2p. Untuk persamaan parabola x min a dalam kurung pangkat 2 sama dengan 2p buka kurung y min b tutup kurung. Persyaratannya adalah memiliki puncak p dengan titik a, b dengan titik fokusnya adalah f buka kurung a dalam kurung b tambah 1/2p tutup kurung, dan garis direktriknya adalah y sama dengan a min 1/2p, dan koordinat titik potong lactus rectum dengan parabola adalah buka kurung dalam kurung a tambah p dalam kurung b tambah 1/2p tutup kurung, dan buka kurung dalam kurung a min 1/2p dalam kurung b tambah 1/2p tutup kurung. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan unsur-unsur parabola yang telah ditentukan. Pertama, menentukan koordinat puncak. Kedua, menentukan koordinat fokus dengan bantuan langkah 1 akan didapatkan persamaan sumbu simetri. Ketiga, menentukan garis direktris. Dan keempat, menentukan koordinat titik potong lactus rectum dalam kurung LR. Serta yang terakhir, menentukan titik fokus titik bantu jika diperlukan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ayura. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu pada masalah 10.3. Sketsa dengan persamaan y dikurang 2 kuadrat sama dengan 4 dikali x kurang 3. Penyelesaiannya, perhatikan hasil temuan di bawah ini. Coba perhatikan yang pertama, dari persamaan bola y dikurang 2 kuadrat sama dengan 4 kali x kurang 3 dapat diperoleh nilai a sama dengan min 3, b sama dengan 2 dan 2p sama dengan 4, maka p sama dengan 2. Untuk melukis parabola y dikurang 2 kuadrat sama dengan 4x dikurang 3. Langkah-langkahnya, yang pertama, koordinat puncak a, b berarti p sama dengan min 3, 2. Selanjutnya yang kedua, persamaan sumbu simetri y sama dengan b berarti y dikurang 2. Persamaan direktrix x sama dengan a min 1/2p berarti x sama dengan min 4. Yang keempat, koordinat fokus f a ditambah setengah p, b berarti f dalam kurung min 2, 2. Yang kelima, koordinat titik potong latus rectum dengan parabola a tambah setengah p, b tambah p dan a tambah setengah p, b kurang p berarti di titik min 2,4 dan min 2,0. Yang keenam, panjang latus rectum
2P berarti LR sama dengan 4. Titik bantu untuk X sama dengan 1, maka diperoleh titik 1,6 dan titik 1,-2. Selanjutnya masalah 10.4. Gambar sketsa parabola dengan persamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita dapat mengubah persamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0 ke bentuk persamaan Y dikurang B adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0 dan X kuadrat dikurang 4X sama dengan 2Y dikurang 8. Jadi X dikurang 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 2Y dikurang 8. X dikurang 2 kuadrat sama dengan 2Y dikurang 4. X kurang 2 kuadrat sama dengan 2 dikali Y dikurang 2. Jadi persamaan parabola adalah X dikurang 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 2Y dikurang 8. X dikurang 2 kuadrat sama dengan 2Y dikurang 4. X kurang 2 kuadrat sama dengan 2 dikali Y dikurang 2. Jadi persamaan parabola adalah X dikurang 2 kuadrat sama dengan 2 di dalam kurung Y dikurang 2. Dari persamaan parabola X dikurang 2 kuadrat sama dengan 2 di Y kurang 2 dapat diperoleh nilai A sama dengan 2, B sama dengan 2 dan 2P sama dengan 2, maka P sama dengan 1. Untuk melukis parabola X dikurang 2 kuadrat dan 2 dikali Y dikurang 2, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinat puncak A, B berarti P 2,2. Yang B, persamaan sumbu simetri X sama dengan B berarti X sama dengan 2. Persamaan direktrix Y sama dengan B min setengah P berarti Y sama dengan 3/2. Koordinat fokus FA ditambah setengah P, B berarti F dalam kurung min 2,2. Koordinat titik potong latus rektum dengan parabola A tambah P, B ditambah setengah P dan A dikurang setengah P, B tambah setengah P berarti 3,5/2 dan 1,5/2. Yang keenam, panjang latus rektum 2P berarti LR sama dengan 2. Titik bantu untuk Y sama dengan 4. Maka diperoleh titik 4,4 dan titik 0,4.